Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswa Alih Kredit Kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta, Angkatan 4. Nama saya Beatrice Olamane, nomor induk mahasiswa HD 211014. Pada kesempatan ini saya akan melakukan OC-KIE persiapan menjadi orang tua. Baik, persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk KIE persiapan menjadi orang tua yaitu alat tulis, buku, dan lembar balik untuk konseling. Selamat pagi, Bapak Ibu, mari silakan duduk. Permisi, saya tutup pintunya dulu. Baik, perkenalkan, saya Bidan Betty. Saya bidan yang berdinas tadi ini di sini. Ada yang bisa saya bantu? Kami baru menikah 2 bulan lalu dan ingin datang berkonsultasi untuk memiliki adik keluarga baru. Baik. Bapak dan Ibu baru menikah 2 bulan yang lalu dan sekarang datang dengan tujuan untuk konsultasi mengenai persiapan kehamilan dan menjadi orang tua. Bapak dan Ibu boleh tunggu sebentar, saya cuci tangan dulu. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, saya minta datanya sebentar. Ibu namanya siapa? Nyonya M. Nyonya M. Umur Ibu? 21 tahun. Agama? Katolik. Keluarga negara Indonesia ya. Golongan darah? A. Pendidikan terakhir Ibu? S1. Pekerjaan Ibu sekarang? Ibu rumah tangga. Status pernikahan menikah ya. Alamat tinggal? Katolik. Nomor HP? 018. Yang berikut, Bapak permisi minta waktunya sebentar. Nama lengkap Bapak siapa? Tuan S. Umur Bapak sekarang? 22 tahun. Agama? Katolik. Keluarga negara Indonesia. Golongan darah? H. Pendidikan terakhir Bapak? S1. Pekerjaan Bapak sekarang? Wira swasta. Status pernikahan? Menikah 2 bulan yang lalu. Ya. Alamatnya di Pekuneng juga. Ya. Nomor HP Bapak? 082 247. Nah, di sini Bapak dan Ibu datang untuk berkonsultasi mengenai persiapan menjadi orang tua dan merencanakan kehamilan. Saya minta waktu sebentar ya Bapak, Ibu, karena ini saya akan menjelaskan beberapa hal sehingga saya minta kesediaan waktunya untuk bisa mendapatkan informasi mengenai persiapan menjadi merencanakan kehamilan dan menjadi orang tua. Jadi di sini ada lembar balik, kita sama-sama lihat lembar balik ini. Ya. Baik. Jadi pentingnya Ibu dan Bapak mendapatkan konseling tentang informasi dan pendidikan tentang persiapan menjadi orang tua karena setiap orang tua diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua, kemudian memahami tujuan pengasuhan yang benar agar dapat membantu anak-anaknya menjalani masa tumbuh kembang yang baik, benar, dan bahagia atau menyenangkan. Nah, untuk persiapan menjadi orang tua di sini perlu ada beberapa persiapan. Nah, persiapan yang perlu yaitu yang pertama perencanaan keluarga, yang kedua persiapan kehamilan, yang ketiga persiapan psikologis, yang keempat persiapan finansial, yang kelima persiapan laktasi, yang keenam persiapan saudara kandung jika Bapak dan Ibu sudah mempunyai anak sebelumnya dan merencanakan untuk kehamilan yang berikutnya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Persiapan menjadi orang tua yang pertama yaitu perencanaan keluarga. Nah, untuk perencanaan keluarga meliputi merencanakan usia pernikahan yang ideal yaitu 20 sampai dengan 30 tahun. Kemudian perlu untuk membina hubungan antar pasangan, jadi membina hubungan yang baik antara suami dan istri, kemudian antara pasangan dengan anggota keluarga yang lain, dan antar pasangan dengan lingkungan sosial, yaitu dengan tetangga dan orang-orang di sekitar. Kemudian perlu merencanakan kelahiran anak yang pertama, perlu juga mengatur jarak antara kelahiran anak yang pertama dan kedua dan seterusnya. Kemudian seorang wanita perlu untuk memikirkan bahwa berhenti melahirkan di usia 35 tahun. Kemudian perlu ada perencanaan juga untuk merawat dan
mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu asah, asi, dan asuh. Nah, itu tentang persiapan tentang perencanaan keluarga. Persiapan menjadi orang tua yang kedua adalah persiapan kehamilan. Nah, untuk persiapan kehamilan ini menjadi sangat penting, khususnya untuk seorang wanita. Untuk seorang wanita atau untuk seorang calon ibu, antara lain persiapan fisik. Persiapan fisik yang perlu yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan. Kemudian status gizi, perlu ibu mengetahui status gizi, apakah ibu status gizinya baik atau kurang. Kemudian ibu perlu melakukan pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan air kencing atau urin secara rutin, dan pemeriksaan lain jika diperlukan. Yang kedua, persiapan gizi. Ibu perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan juga perlu mengkonsumsi tablet tambah darah dan asam folat 0,4 mikrogram setiap hari, mengunjungi tenaga kesehatan yang terdekat jika ibu mengalami kekurangan energi atau ibu dengan status gizi kurang dan ibu anemia. Kemudian biasakan minum air putih 8 gelas per hari, hindari minum teh atau kopi setelah selesai makan, serta membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak atau lemak secara berlebihan. Nah, seorang ibu atau calon ibu juga seharusnya sudah mendapatkan imunisasi TT secara lengkap, itu sebanyak 5 kali sebelum kehamilannya. Kemudian ibu juga perlu menjaga, ibu dan suami perlu menjaga kesehatan organ reproduksi dengan mempraktekkan cara-cara untuk perawatan menjaga kebersihan organ reproduksi dengan baik dan benar. Yang berikut, persiapan kehamilan yang berikut yaitu kesehatan mental seorang ibu atau calon ibu. Nah, seorang calon ibu atau seorang ibu wajib untuk bahagia agar kehamilan dapat berjalan dengan lancar. Karena stres yang dialami oleh seorang ibu akan berdampak pada perkembangan bayi atau perkembangan anak nantinya anak akan menjadi cepat murung atau stres. Itu persiapan kehamilan. Kemudian persiapan menjadi orang tua yang berikut adalah persiapan psikologis. Nah, untuk persiapan psikologis di sini, Bapak dan Ibu perlu mendiskusikan tentang perubahan atau tantangan hidup yang akan dialami setelah berkeluarga dan nanti setelah punya anak. Sehingga pada saat mengalami masalah ini, Bapak dan Ibu tidak kaget atau sudah siap untuk beradaptasi dengan perubahan psikologis ini. Yang berikut, persiapan menjadi orang tua adalah persiapan finansial atau keuangan. Nah, persiapan finansial atau keuangan di sini dibutuhkan untuk pembiayaan kehidupan sehari-hari Bapak Ibu bersama anak. Kemudian untuk kebutuhan tak terduga, misalnya jika sewaktu-waktu ada anggota keluarga yang sakit. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Kemudian persiapan menjadi orang tua yang berikut adalah persiapan menjelang laktasi atau nanti masa menyusui ketika ibu sudah punya anak. Nah, di sini ibu perlu menjaga kualitas ASI, yaitu dengan memperhatikan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ibu perlu belajar mengenai teknik menyusui yang baik dan benar. Kemudian perlu melakukan perawatan payudara, dan juga ibu harus mampu memotivasi diri sendiri sehingga nantinya ketika anak lahir ibu bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai dengan anak umur 2 tahun. Kemudian persiapan menjadi orang tua yang terakhir adalah persiapan adaptasi saudara kandung jika ibu dan bapak sudah mempunyai anak dan berencana untuk hamil lagi anak yang berikutnya. Nah, hal ini juga perlu dipersiapkan untuk mencegah jangan sampai timbulnya perselisihan atau persaingan antara kakak dan adik. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya persaingan antara kakak dan adik yaitu yang pertama, memberitahu anak yang besar atau si kakak sejak awal ibu hamil anak yang berikutnya. Yang kedua, melibatkan anak untuk merasakan bayi atau adiknya bergerak sejak masih dalam kandungan. Yang ketiga, melibatkan si kakak untuk membantu persiapan bayi, persiapan adiknya, mungkin persiapan pakaian, persiapan baju, persiapan sabun.
Kemudian yang berikutnya membantu si kakak untuk menyesuaikan dengan perubahan ini. Karena sekarang itu sudah hamil anak yang kedua, membantu si kakak untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan ibu yang baru. Kemudian mengenalkan anak dengan bagaimana profil seorang anak bayi, mengenalkan kepada si kakak bagaimana kalau anak bayi itu seperti apa, mungkin lebih banyak butuh perhatian dari si ibu, jadi sehingga si kakak tidak merasa cemburu. Kemudian persiapan yang berikut adalah mengajak si kakak untuk menemani atau ikut dengan ibu memeriksa setiap kali ibu periksa kehamilan. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah kecemburuan atau persaingan antara kakak dan ibu. Jadi dari semua yang saya jelaskan tadi itu adalah persiapan untuk menjadi orang tua. Baik, dari yang saya jelaskan ini, apakah Bapak Ibu bisa mengerti? Bisa. Ada yang mau ditanyakan seputar penjelasan ini atau mungkin ada yang belum Bapak Ibu mengerti, silahkan ditanyakan. Sudah mengerti. Baik, terima kasih. Jika Bapak dan Ibu sudah mengerti mengenai penjelasan yang saya berikan, kami harapkan nanti setelah pulang ke rumah Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang baik buat anak-anak nantinya. Dan jika sewaktu-waktu misalnya Bapak Ibu membutuhkan penjelasan atau masalah konseling, bisa kembali ke sini bertemu kami atau mengunjungi petugas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita melakukan cuci tangan setelah kegiatan menggunakan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, kita kembali untuk melakukan pendokumentasian.